Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah video pertama saya. Dan di video ini saya akan menemukan proyek pertama saya, yaitu sistem ATM sederhana menggunakan PHP dan MySQL sebagai database. Dan setelah saya demokan, saya akan menjelaskan secara ringkas codingannya. Dan apabila proyek ini masih jelek atau banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena namanya juga emang proyek pertama. Oke, langsung aja kita buka SM-nya. Emang kalau di sini emang agak ribet ya di Linux. Oke, ini kita close aja. Kita nyalain database-nya dan web server. Sebenarnya banyak aplikasi web server gini selain SAM seperti Laragon atau Nginx, tapi kita pakai SAM aja yang memang udah familiar di kalangan web developer. Oke, ya, ini udah jalan. Oke, kita buka. Oke, ini udah muncul ya registrasinya. Ini dapat database masih kosong, jadi kita harus registrasi dulu. Ini misalkan kita isi aja nama saya ya. Passwordnya kita 123 aja biar gampang diingatnya. Ini juga 123. Pinnya 123456. Rekeningnya berapa nih? Kita kan masih pertama, berarti kita isi aja ya 111. Saldo pertama misalkan 5 juta. Kita daftar. Oke, pendaftaran berhasil. Kita coba login dengan nama yang sudah kita daftarkan tadi. Ini passwordnya 123. Nah, kan login berhasil. Oh ya, ini ntar kita catat aja di text editor ya biar gampang diingatnya. Tadi ada nama, terus ada password, ada PIN, ada rekening, dan ada saldo tadi. Tadi namanya saya apa? Heidi ya. Passwordnya 123, pinnya 123456. Sorry. Ini rekeningnya tadi 5 juta kita isinya ya. Tuh, sorry. Rekening tadi 111. Di saldonya baru 5 juta. Oke. Kita buka lagi. Sekarang coba kita cek saldo. Nah, benar. Namanya Haidan Kewijana, rekeningnya 111, saldo 5 juta. Sesuai dengan data yang kita isi tadi. Nah, coba kita tarik tunai. Di sini ada 50.000, 100.000, 500, dan 1 juta. Misalkan kita pengen tarik 500.000 ya. Ini oke. Nah, sini suruh konfirmasi PIN. Tadi PIN-nya 123456. Nah. No. Pandar ikan sebesar Rp500.000 berhasil diambil. Tadi kan 5 juta ya. Udah kita tarik 500.000, berarti harusnya sekarang jadi 4.500.000. Kita cek saldo. Loh, bener kan? Nah, gimana nih kalau pinnya salah? Kita coba 100.000 aja dah. Ini kita ngasal aja. Nah, pinnya salah. Tapi kalau benar, ini lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Berhasil. Jadi tadi saldonya harus dikurang 100.000, jadi 4.400.000. Sorry, ini malah logout. Cek saldo, tuh kan benar 4.400.000. Nah, gimana nih transfer? Yang belum bisa soalnya kita kan di sini user pertama. Berarti kita harus bikin user lain. Oke, kita bikin lagi. Ini misalkan namanya siapa ya? Misalkan Kirigaya Kazuto. Passwordnya 123 aja biar gampang. Tuh 23. Pinnya
berapa ya? 654321. Rekeningnya tadi karena dia kedua, kita 222 aja ya. Tuh, saldo pertamanya 200.000 aja dah ya. 123. Oke, daftar. Pendaftaran berhasil. Ini kita catat lagi juga ya biar nggak lupa. Password 123, pinnya 654321, rekeningnya tadi 222. Saldonya tadi 200.000 ya. Tuh 23. Ini kita tadi jadi 4.400.000 ya. 4.400.000. Oke. Kita login dengan nama yang tadi 123. Login berhasil. Oke. Cek saldo. Benar 200.000. Ntar tunai. Berapa ya? 50.000 aja nih. Berarti ntar jadinya jadi 150.000. Pinnya 654321. Oke. Berhasil. Kita cek. Benar. Oke, 150.000. Kita transfer. Kalau transfer ntar kita pakai akun yang tadi aja ya, namanya saya, biar karena itu emang isinya banyak. Oke, kita logout aja di sini. Kita login. Oke, kita transfer sekarang. Rekening tujuannya tadi berapa? Berapa tadi? 222 ya? 222. Kita transfer tadi kan 200.000 ya, si Kirigaya itu kita transfer aja deh 1 juta. Transfer. Nah kan muncul. Anda akan transfer uang ke nomor rekening berikut 222 atas nama Kirigaya Kazuto dengan jumlah 1 juta rupiah. Masukkan PIN. Submit. Nah, transfer berhasil. Jadi tadi jadi 3.400.000 ya. Oh, benar. Nih, kita kembali ya ke akun Kirigaya tadi. Jadi tadi kan saldonya berapa tuh? 150.000 ya. Kita transfer 1 juta. Jadi harusnya 1.150.000 sih. Kalau nggak salah ya. Ntar kita cek aja. Oh kan, benar. Berhasil. Oke. Nah, gimana kalau ini kan minimal 50.000 ya. Coba kita itu ya, 50.000, 25.000. Rekeningnya tadi 111. Itu apa? Akun Heidi. Transfer misalkan 25.000. Nah, nggak bisa, soalnya kurang dari 50.000. Ya walaupun aslinya sih, ATM aslinya sih bisa sih, kurang dari 50.000. Tapi kan ini karena namanya juga belajar ya, nggak apa-apa. Oke, gimana nih kalau rekeningnya rekening kita sendiri? Tadi berapa? 222. Misalkan 100.000. Oh ya nggak bisa, tuh ada pesannya. Jadi kita tadi 22111. Kita misalkan transfer. Oh ya gimana nih kalau transfernya lebih dari saldo kita? Atau nggak cukup? Coba ya 2 juta. Tadi kan kita saldonya 1.150.000. No, nggak bisa kan? Saldo Anda tidak cukup untuk melakukan transfer. Ya udah, kita kirim aja 500.000 misalkan. Ya belum lupa. 111. No, keluar no. Rekening 111 atas nama Haidan Kewijana dengan jumlah 500.000 rupiah. Tadi pinnya 54321. Coba kita salin aja ya, kita asal-asal. Sorry. Nggak bisa. Oke, 654321. Sorry, ini belum. Salah. Sorry. 111 500.000. Pinnya 654321. Submit. Oke, berhasil. Coba kita login ke akun pertama 223. Login berhasil. Oke, kita cek saldo. No. Benar kan? Oke, coba ganti PIN sekarang ya. PIN lama tadi
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pin barunya misalkan berapa ya? Misalkan 9, 8, 7. Sorry, apa jangan lah, susah itu. Kan 1, 3, 5, 7, 9. Konfirmasi pin baru 1, 3, 5, 7, 9. Passwordnya tadi 1, 2, 3. Oh, nggak bisa tuh. Konfirmasi atau juga dikit pin salah. Tadi kan soalnya saya cuma masukin 5, harusnya 6. Gitu. Jadi misalkan itu aja dah. 1, 3, 5, 7, 9. Satu lagi. Oke. Pin lamanya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Pin barunya 1, 3, 5, 7, 9, 1. Passwordnya. Oke, passwordnya kita coba salahin ya. Kita nggak salah aja. Nanti. No, nggak bisa, password salah. Oke, pin lama ya. 3, 4, 5, 6. Pin baru 1, 3, 5, 7, 9, 1. Kita konfirmasi. Tuh, 3, 5, 7, 9, 1. Passwordnya 1, 2, 3. Nanti nggak berhasil dirubah. Jadi kita kalau mau tarik tunai nggak bisa pakai pin yang lama. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Kita coba ya. Ya mungkin di kalian nggak kelihatan ya. Tadi saya. Oke, kita tarik 50.000. Coba kita pakai pin yang lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya nggak bisa. Kita harus pakai yang baru. Ya gitu. 1, 1, 3, 5, 7, 9, 1. Sampai. Oke. Hasil cek saldonya tadi, jadi harusnya tadi 3.850.000. Cek saldo. Oh, benar ya. Kayak gitu teman-teman untuk demonya. Dan sekarang saya akan menjelaskan codingannya secara ringkas. Oke, kita langsung masuk aja. Ini kita hapus aja ya. Register. Nah, gini. Nah, kita buat HTML di bawah PHP-nya untuk membuat formnya. Sebenarnya bisa aja HTML dan PHP-nya kita pisah menjadi file sendiri-sendiri. Tapi kalau kayak gitu takutnya ribet ya, kebanyakan file. Oke, di sini ada form. Kita suruh masukin nama, password, konfirmasi, PIN, rekening, dan saldo. Yang metodenya post. Dan action-nya kita kosongin karena kita ngirimnya juga di file-file ini juga. Mungkin kalau kita pakai HTML, action-nya kita tulis misalkan register PHP gitu. Itu ya. Oke. Nah, data-data yang kita masukkan di form tadi, kita masukkan ke dalam variabel, yaitu variabel nama, password, konfirmasi, PIN, saldo, rekening. Jadi ini yang dolar-dolar ini, itu tuh isinya udah data-data kita yang isi tadi, gitu. Nah, ini menghitung jumlah digit PIN. Tadi biar PIN-nya 6 ya. Jadi nggak bisa masukin lebih dari 6 atau kurang. Gitu. Nah, kita cek ketersediaan nama dan rombongan rekening. Nah, ini nih sintaks-sintaks untuk memanipulasi database-nya. Jadi terjemahannya mungkin kayak gini. Ini con ya, lupa ini. Ini dollar con. Yang ini nyambungnya ke sini, isinya ini. Dan ini wajib untuk menyambungkan PHP kita untuk ke database-nya. Jadi gini, select nama from users where nama sebanganan nama. Tuh. Dan result rekening, SQL query, con, select rekening from user where rekening. Tuh. Jadi gini, kalau ini result ya, kita masukin ke sini. Jadi kalau udah ada nama yang tersedia di database-nya, nah, jadi mengeluarkan pesan kayak gini, nama sudah tersedia, dan return false. Jadi, ini dibatalkan. Nah, juga dengan kayak gini nih, kalau rekeningnya udah ada, nggak bisa, jadi batal gitu. Nah, ini baru, kita cek konfirmasi password. Password sebenarnya konfirmasi, ini password yang kita masukin tadi nih ya. Ini juga konfirmasi yang kita masukin tadi. Kalau password dan konfirmasi sama, oke, berarti true. Dan kalau
pinnya itu 6, pin yang kita masukin tadi itu 6, itu juga true. True and true, berarti true. Kita masuk ke dalamnya. Nah, masuk ke dalam ini kita menjalankan itu ya, menjalankan query untuk memasukkan data-data kita ke database. Seperti ini. Oke ya, kira-kira begitu. Kita langsung aja pindah yang ke loginnya. Kalau login sih sebenarnya sama sih, tapi kalau login ini kita cari di database yang ada nama kita gitu. Nah, kalau ada nama, ntar dia bisa masuk. Ya kalau nggak ada, ya nggak bisa masuk gitu. Gitu ya, sama aja sih kalau login sebenarnya. Cuma dia mencari doang. Oke, kita ke dashboard ya. Dashboard juga kayak nggak perlu soalnya dashboard tuh cuma gini doang. Nah, cuma gini doang, cuma panel navigasi gitulah. Ini juga nggak usah ya. Tapi ini wajib kita isi nih, pakai ini. Gitu. Nah, kita coba ke tarik tunai dulu. Tarik tunai. Oke. Kan tarik tunai di sini ada tombol-tombolnya. Ini KTML-nya. Tuh, jadi di sini ada tombol yang akan mengirim kita ke file konfirmasi. Nih, file konfirmasi ini. Ada konfirmasi 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta. Ya mungkin ada cara yang lebih bener ya. Kalau ini saya bikinnya satu-satu. Oke. Jadi gini. If is set post 50, jika tombol 50.000 itu dipencet, nah kita masuk ke sini. Nah, kalau saldonya lebih dari 50.000, kita ini nih, kita alihkan ke halaman konfirmasi 50. Nah, kita alihkan ke halaman 50. Nah, kalau nggak cukup gimana? Masuk ke else-nya. Dia mengeluarkan pesan saldo Anda tidak cukup, dan window location kita alihkan ke halaman ini sendiri. Ini ya jadi maksudnya. Jangan ini dah, kita pindah akun dulu. Coba ya, kita 1 juta. Kan nggak cukup nih, dia 1 juta. Ya, ntar kalau nggak cukup, ntar dia dialihkan ke halaman ini juga. Gitu. Misalkan. Nggak cukup. Tuh, dialihkan ke halaman ini juga. Tapi kalau cukup, misalkan 50.000, dialihkan ke halaman untuk konfirmasi PIN. Nih, isinya nih, konfirmasi PIN. Jadi di sini kita ambil itu ya, ambil PIN kita dari database, biar ntar bisa dicocokkan di sini. Nah, jadi kalau tombol submit tadi dipencet, kita masuk ke statement ini, dan kalau konfirmasinya PIN itu benar, kita jalankan query ini untuk memanipulasi database-nya. Jadi gini, kira-kira terjemahannya. Kita update tabel users, karena di database-nya saya namain tabelnya itu dengan nama users. Kita set saldo dengan dikurang 50.000, karena kita kan tadi mau ambil 50.000 kan. Yang where nama, itu ya nama kita tadi. Nama yang kita loginin. Gitu. Nah, kalau berhasil ya udah dia akan menampilkan pesan penarikan sebesar 50.000 rupiah berhasil dan dikirimkan ke halaman dashboard. Nih halaman dashboard tuh yang ini ya. Coba kita. Tadi pinnya 654321. Berhasil. Tuh ke dashboardnya. Oke. Gitu ya teman-teman untuk tarik tunai. Ini isinya sebenarnya sama aja, 100, 500, 1 juta, 1000 maksudnya 1000 ini 1 juta yang maksudnya ya. Tapi yang bedanya ini aja ya nih, yang diganti. Gitu. Kalau 100 ini ganti 100.000, kalau 500 diganti 500.000, kalau 1 juta diganti 1 juta. Gitu. Oke, kita beralih ke transfer. Mana transfer ini?
Kita giniin aja. Oke. Coba ke halaman transfer. Nah, di transfer ini ada HTML yang formnya itu kita mengisi nama, nomor rekening, dan jumlah saldonya. Dan kita pakai actionnya, action get ya. Mana nih? Nih, action metode get maksudnya. Dan actionnya ke halaman konfirmasi. Nah, kenapa nih nggak pakai post ya? Saya udah coba pakai post, tapi dia nggak bisa, nggak tahu kenapa. Kayak ini cuma gini doang sih. Nah, kalau tombol submitnya dipencet, kita ke halaman konfirmasi, ke file konfirmasi.php. Tuh. Nah, di sini diprosesnya. Nah, tadi kan kalau tombol submit yang di file ini, transfer ini dipencet, nah kita proses ini nih. Nah, jika rekening tujuan yang kita masukkan itu tuh tidak terdapat di database-nya, nah maka akan menampilkan pesan ini, nomor rekening tidak ditemukan. Itu. Terus yang kedua, jika rekening yang kita masukkan tadi itu sama dengan rekening kita sendiri, itu menampilkan pesan ini. Gitu. Nah, kalau jumlahnya kurang dari 50.000 akan menampilkan pesan ini juga. Dan kalau saldo saya itu kurang dari jumlah yang akan saya kirim, maka akan menampilkan pesan ini. Saldo Anda tidak cukup untuk melakukan transfer. Gitu teman-teman. Ini kita coba aja. Nah, kalau berhasil gimana nih? Ini semuanya terpenuhi. Ya udah, dia masuk ke sini. Kita proses di sini lagi. Gitu teman-teman. Di sini juga ada form ya, HTML form yang isinya untuk menginput PIN. Nah, jadi gini. Ini kita ambil ya, kita ambil data-data yang akan kita transfer dari database, seperti nama tujuan dan rekening tujuan, biar nanti itu tampil di konfirmasi ya, atas nama sekian dan nomor sekian gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke sini. Kalau tombol transfer dipencet, tombol transfer maksudnya itu ya. Nih mana ya? Nih, tombol transfer maksudnya ini nih, submit. Itu dipencet, maka kita akan menjalankan query ini. Update user, set saldo. Nah, saldo yang akan kita tambah itu dijumlah dengan uang yang mau kita transfer gitu. Yang rekeningnya sama dengan rekening tujuan yang udah kita isi tadi sebelumnya. Nah, ini kan cuma nambah ya. Kalau transfer ya itu pasti nambah saldo tujuannya dan ngurangin rekening kita sendiri, saldo kita sendiri. Nah, ini nih query-nya. Saldo dikurang jumlah yang kita akan transfer tadi, yang rekeningnya itu sama dengan rekening saya. Nah, kalau berhasil akan menampilkan pesan ini. Transfer berhasil dan akan dialihkan ke dashboard. Nah, kalau else gimana nih? Else maksudnya pindah salah. Ya udah, dia menampilkan PIN salah dan dialihkan ke halaman transfer tadi. Halaman transfer yang ini ya tadi. Ini halaman transfer. Oke, gitu teman-teman. Nah, ini udah cukup ya. Nah, sekarang gini. Gimana kalau kita mau ngisi saldo kita? Ya, kalau di sini sih nggak bisa. Kalau mau lewat adminnya atau saya sendiri. Nah, gimana caranya? Oke, kita langsung ke database-nya aja. Kita localhost php-admin, kita ke ATM users. Nah, ini udah ini ya, ini tadi data-data yang kita masukin. Ini namanya Haidang Kawijana, password 123, PIN-nya 1355791, saldonya sekian, rekeningnya sekian. Nah, gimana misalkan kita mau tambah? Nah, kita ke sini nih, SQL, kita di tab baru aja. Tunggu ya. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi gini. Kita update tabel users. Ini nama tabelnya di sini ya. Kita set saldo sama dengan misalkan siapa nih yang mau kita set.
si ini aja ya. Ini kan 600.000, kita jadiin 2 juta aja. Set saldo 2 juta. Sorry. Where nama, ini nama nih, yang namanya adalah Kirigaya Kazuto. Tuh, ini kita ke bawahin aja biar enak. Ya, jadi gini terjebana. Kita update tabel users, kita perbarui, kita setting saldonya menjadi 2 juta yang namanya Kirigaya Kazuto gitu teman-teman. Coba kita go aja. No, berhasil nih. Coba kita refresh. Ini naruh 1.000, jadi harusnya tadi 2 juta ya. Tuh 2 juta. Bener kan? Sebenarnya bisa aja sih, kita nggak usah ngetik-ngetik kayak gitu. Tinggal kita edit. Dan ininya kita rubah aja. Misalkan tadi 3 juta. Tuh. Nah, bener kan? Kita refresh. Mau jadi 3 juta. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Mungkin karena kalau masih banyak kekurangan, misalkan kalau masih jelek tampilannya, atau ya saya ngejelasinnya masih susah dipahami, mohon dimaafkan ya teman-teman. Karena memang juga pemula. Mungkin teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.